Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 yang akan menerangkan materi tentang clock dan time coordination. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Deo Saputra dan nama-nama anggota kelompok 3 yaitu Yobiul Aziz, Rian Saputra, Rian Siopong Perlindungan Siregar, dan Muhammad Rahmat Nofriswan. Untuk materi pertama akan dibacakan oleh Rian Saputra dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rian Siopong Perlindungan Siregar, dan selanjutnya akan dibacakan oleh Yobiul Aziz, dan terakhir akan dibacakan oleh Muhammad Rahmat Nofriswan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Rian Saputra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu tentang time dan coordination. Dimana pertama saya menjelaskan tentang time. Dimana time adalah pengembangan dari sistem multiprogram, beberapa job yang berada pada memori utama dan dieksekusi oleh CPU secara bergantian. Tim juga dapat disebut dengan sistem komputasi eksekutif, di mana sistem komputer yang menyediakan komunikasi online antara user dengan sistem. User memberikan instruksi pada sistem operasi atau program secara langsung dan menerima respon segera. Berikutnya ada coordination. Coordination adalah sekumpulan algoritma yang bertujuan bermacam-macam, namun men-share tujuan sebagai dasar dalam sistem terdistribusi berupa sekumpulan proses untuk mengkoordinasikan tindakan atau tujuan suatu beberapa nilai. Contohnya pada kasus mesin seperti pesawat ruang angkasa. Hal itu perlu dilakukan komputer mengendalikan agar tujuan kondisi tertentu seperti apakah misi dan pesawat luar angkasa dilanjutkan atau telah selesai. Selanjutnya akan disambung oleh Rian Siopong Perlindungan Siregar untuk membacakan materi selanjutnya. C. Logical clock. Kita dapat membuat mekanisme pewaktuan sederhana, yaitu pengurutan kejadian-kejadian berdasarkan pada nilai-nilai clock yang mengikat yang dijamin konsisten dengan keterdahuluan sebab. D. Koordinasi terdistribusi. Banyak ahli mendefinisikan pemahaman tentang koordinasi dengan memberi pendapat yang berbeda-beda, tetapi mempunyai tujuan yang sama, yakni bahwa koordinasi adalah asas umum dalam semua organisasi, atau dapat dikatakan koordinasi adalah asas pokok organisasi. Money dalam Sutarto 1998 mengemukakan bahwa pengertian koordinasi adalah the orderly arrangement of group effort to provide unity of action in the pursuit of common purpose. Dengan demikian, Money memandang bahwa koordinasi merupakan suatu pengaturan usaha sekelompok orang secara teratur untuk menciptakan kesatuan tindakan dalam mengusahakan tercapainya suatu tujuan. Dari pendapat di atas diperoleh suatu konsep pemahaman bahwa koordinasi suatu kelangsungan, keharmonisan, mencapai tujuan yang dapat dicapai melalui kepemimpinan, organisasi, dan administrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yobiul Aziz. Algoritma koordinasi. Koordinasi ialah kegiatan yang dikerjakan oleh banyak pihak dari satu organisasi yang sederajat untuk mencapai satu tujuan bersama dengan kesepakatan masing-masing pihak, agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja, baik mengganggu pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. F. Model sinkronisasi dan asinkronisasi. Sinkronisasi adalah suatu kunci kerja komunikasi data. Transmitter mengirimkan pesan 1 bit pada satu saat mulai medium ke receiver. Receiver harus menandai awal dan akhir blok dari bit. Juga harus diketahui darurat untuk masing-masing bit, sehingga dapat sampai lanjur dari timing untuk membaca masing-masing bit, atau merupakan tugas dari timing. Dan materi terakhir akan dibacakan oleh Muhammad Rahmat Nofriswan. G. Perbandingan asinkron dan sinkron. Komunikasi sinkron adalah komunikasi yang membutuhkan komputer, handphone,
atau laptop serta koneksi ke internet. Hanya saja dalam komunikasi sinkron kedua belah pihak yang melakukan komunikasi harus dalam keadaan online. Contohnya ketika Anda melakukan komunikasi melalui video call, chatting lewat WhatsApp, FaceTime, dan Skype di mana pesan yang Anda sampaikan langsung cepat dibalas oleh si penerima. Komunikasi sinkron adalah komunikasi yang membutuhkan komputer, handphone, atau laptop serta koneksi ke internet. Akan tetapi komunikasi asinkron kedua belah pihak yang melakukan komunikasi tidak dalam keadaan online. Saya akan menjelaskan tentang sinkronisasi dan asinkronisasi. Opsi ini menunjukkan bagaimana proses input dan output ke file system dilakukan. Asinkronisasi berarti dilakukan secara asinkronisasi. Contohnya digunakan pada floppy, artinya ketika Anda menyalin sebuah file ke floppy, perubahan secara fisik langsung ditulis ke floppy saat Anda memberikan perintah copy. Jika Anda menggunakan opsi ASCII, input dan output dilakukan secara asinkronisasi. Dengan contoh di atas, opsi ini membuat proses penyalinan ke floppy mungkin dilakukan jauh setelah perintah copy yang Anda berikan. Hal ini tidaklah buruk, bahkan terkadang menjadi pilihan, dikarenakan misalnya jika Anda memindahkan floppy tanpa melakukan out mounting terlebih dahulu, file-file yang Anda salin mungkin secara fisik belum masuk dalam floppy tersebut. Itulah materi yang dapat kami sampaikan tentang clock dan time coordination. Saya sebagai perwakilan kelompok 3 mengucapkan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.